kelipatan. Mau habis ininya, ibu-ibu spidolnya. Yang selanjutnya adalah kelipatan persekutuan. Sama, ingetin persekutuan berarti itu adalah yang sama. Kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Apa itu Kak kelipatan persekutuan? Kelipatan dua bilangan atau lebih yang nilainya sama, ya. Contoh, berapa kelipatan persekutuan dari 8 dan 32? Kita cari kelipatan masing-masing bilangan. Kelipatan 8 kelipatan 32, 8, 16, 24 kan? Bertambah 8 terus. Kelipatan 8 berarti bertambah 8 terus. 32, 40, 48 dan seterusnya. Ini 32, 48, 48, 54, 62. Titik-titik ini masih ada, seterusnya panjang-panjang ya. 32, 62, 64. Jangan 32 deh. Ntar bilangannya susah. 16, 16, 32, 48, 64 dan seterusnya ya. Ini di sini dilihat kelipatan yang samanya yang mana? 1, 16 ya. 24 enggak, 32 sama. Tuliskan 32 sama ya. Kemudian 48 sama. Kemudian 60, 54, 8 salah. Ini 56. Ini 68. Maaf ya. 48, kemudian 56-nya tidak sama, kemudian ada 64 ya. Berarti yang bersekutu 4 persekutuan. 4 bilangan pertama persekutuan dari 8 dan 16 adalah 16, 32, 48, 64 dan seterusnya. Di sini ada lagi ya. Kalau ditanyakan lebih dari 4 dan seterusnya ada lagi. Maka lanjut. Nanti nyambung ke kelipatan persekutuan terkecil. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Maka dari kelipatan-kelipatan ini yang sama yang paling kecil yang mana? Maka KPK dari 8 dan 16 adalah KPK dari 8 dan 16 adalah 16 ya. Kelipatan persekutuan kecil dari 8 dan 16 adalah 16. Untuk mencari
Ya, untuk mencari KPK dan EPB ini ada beberapa cara. Yang pertama tadi dengan mencari kelipatan bilangan. Tadi sudah kita lakukan caranya dengan mencari kelipatan bilangan secara manual ya. Kemudian yang kedua dengan sengkedan atau petak sawah. Yang ketiga dengan cara pohon faktor. Di sini saya akan membahas cara yang ketiga, yaitu pohon faktor. Nah, berarti kita nanti anak-anak sudah mempunyai dua cara. Yang pertama dengan kelipatan bilangan yang tadi, yang kedua dengan pohon faktor. Saya kurang menguasai untuk sengketa dan petak sawah, hanya bisa untuk diri sendiri menerangkannya. Saya kurang bisa untuk sengketa dan petak sawah ini ya. Kita lanjut. Bagaimana mencari KPK dan EPB dengan pohon faktor? KPK ya. Untuk KPK dengan mengalihkan semua faktor prima, dengan mengalihkan semua faktor prima bila ada faktor yang sama, maka diambil yang pangkatnya paling besar. Ingat ya, dengan mengalihkan semua faktor prima, bila ada faktor yang sama, maka diambil yang pangkatnya paling besar. Lihat, ini adalah KPK terkecil, tapi yang diambil adalah pangkat yang paling besar. Kita contohkan ya dengan pohon faktor itu sendiri. Berapa KPK dari (42) (56) dan 84. Semua angka-angka ini kita cari faktorisasi primanya dulu dengan pohon faktor. 42 dibagi 2, 42 dibagi 2 ya, 21. 3 dikali 7, 21 sudah tidak bisa dibagi 2, berarti ambil angka 3 dan 7. Maka ini faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 7 ya. Yang kedua, bilangan 56. Bilangan 56. 56 dibagi 2 berapa? 28. Kemudian ini dibagi lagi 2 karena masih bilangan benar. 14. Ini dibagi 2 lagi, 2 dan 7. Maka faktorisasi prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7, atau 2 pangkat 3 kali 7 ya. Kemudian yang terakhir 84, angka 84 dibagi 2 dulu karena masih bilangan genap. Hasilnya 42. Dibagi 2 lagi karena bilangan genap, 21. Di sini 3 dan 7. Maka faktorisasi primanya adalah 2 kali 2, 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Ingat, hasil perkalian ini harus sama dengan ini dan ini.
ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa KPK dengan pohon faktor mencarinya adalah dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada, ya, dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada, ya, dan diambil yang pangkatnya paling besar. Maka bilangan-bilangan ini dikalikan. Gimana ya? Bilangan-bilangan ini dikalikan. Ini ada angka 2 di sini, ada angka 2 di sini, ada angka 2 di sini. Diambil 2-nya 1. 3 dimasukkan, walaupun di sini nggak ada kan semuanya dimasukkan. 7 dimasukkan, ya. Semua bilangan-bilangan ini dimasukkan. Walaupun tidak semuanya ada di bilangan yang lainnya, ya, semua bilangan dimasukkan. Di sini bila ada yang sama, karena 2-nya di sini semuanya ada, maka diambil yang pangkatnya paling besar. Di sini diambil 2 pangkat 3. 3 pun, nah, 3 semuanya sama ya, pangkat 1 ya. Nih 1, 7 pun sama pangkat 1. Maka KPK dari 42, 56 dan 84 adalah 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali 3 dikali 7. 8 kali 3 berapa? 24 dikali 7 berapa? 168 ya. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya FPB dengan pohon faktor. Tadi dengan bilangan yang sama saja. FPB dari berapa tadi? 42, 56 dan 84 ya. Tadi faktorisasi prima bilangan 42 kan berapa tadi? 2 kali 3 kali 7. 56 faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 7. Kemudian 84 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, untuk FPB ini bagaimana mencarinya? Dari faktorisasi prima, mengalihkan faktor prima yang sama. Faktor primanya harus sama semua, harus sama terdapat dalam ketiga bilangan tadi ya. Mengalihkan faktor prima yang sama dengan mengambil pangkat terkecil. Walaupun faktor persekutuan terbesar, ingat yang diambil ada pangkat yang terkecil. Jadi terbalik ya, KPK dengan FPB itu terbalik ya cara mencarinya ya. Di sini mesti dilihat angka 2 semuanya ada di sini, maka dimasukkan 2 ya. Ambil yang pangkatnya terkecil. Pangkat terkecil di sini ada 2 pangkat 1, berarti 2. Ini masih ada yang lebih kecil, bukan ini ya. Dikalikan 3. 3 tidak bisa diambil karena tidak ada di sini ya. 3 tidak ada di bilangan 56. Jadi yang diambil 7 karena ada semuanya diambil 7. 7 semua pangkatnya di bilangan ketiga bilangan ini pangkatnya semuanya sama 1. Maka 2 dan 7. 2 dikali 7 berapa? 14. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 42 56 dan 84 adalah 14 ya.
Kita lanjutkan ya ibu-ibu. Untuk KPK dan FPB ini biasanya soal itu dicantumkan dalam bentuk soal cerita. Ada beberapa yang dicantumkan dalam bentuk soal cerita, ya. Anak-anak akan kesulitan sekali menentukan apakah soal tersebut harus menggunakan KPK atau menggunakan FPB. Di sini ada trik ya. Untuk soal cerita yang menggunakan KPK biasanya terdapat kata-kata setiap kali, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Kemungkinan besar bila soal cerita tersebut menggunakan kata-kata ini, maka penyelesaiannya adalah menggunakan KPK, ya. Untuk berikutnya, untuk soal cerita yang menggunakan FPB, jika terdapat kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah sama atau jenis sama, kemungkinan soal cerita tersebut penyelesaiannya menggunakan FPB. Jadi anak-anak harus peka terhadap isi soal cerita tersebut. Bagaimana caranya? Soal cerita tersebut dibaca dengan baik sampai selesai. Kemudian dicari kata kuncinya, kata-kata ini ya. Kata kuncinya dicari ya. Kemudian berikut adalah soal berikut adalah contoh soal cerita yang menggunakan KPK dan FPB. Ya, kita bacakan. Budiana mempunyai 20 brownies, 30 risoles, 50 sus. Kue tersebut akan diletakkan dalam piring yang sama dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak piring yang dibutuhkan Budiana? Nah, karena di sini ada jumlah sama ya, piring yang sama, berapa banyak, maka soal ini penyelesaiannya menggunakan FPB ya. Maka dicarilah FPB dari 20, 30 dan 50. Kita selesaikan ya soalnya. Kita hitung. Tadi yang harus dicari adalah FPB dari 20, 30 dan 50. 20 pakai pohon faktor 2 dan 10, 2 dan 5 ya. Berarti faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 30. 2, 15, 3, 5. Maka faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian yang 50 kita cari 2, 25. Di sini 5 dan 5. Maka faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ketiga faktorisasi prima ini kita tuangkan untuk mencari FPB ya. Bagaimana? Dengan mengalihkan faktor yang sama. Faktornya harus yang sama. Angka-angkanya harus sama ada dalam ketiga faktorisasi prima ini ya. Ketiga angkanya harus sama ya. Yang sama adalah 2. 2 ada di sini ya. Di sini berarti dituliskan sini 2. 3 bagaimana? 3 tidak bisa karena cuma ada di angka 30 saja. 5 bagaimana? 5 ada di semuanya. Tuliskan 5. Kalau FPB maka diambil yang pangkatnya paling kecil. Di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 1. Berarti diambil yang 2 pangkat 1. 5 pun diambil yang pangkatnya paling kecil. Di sini ada yang paling kecil 5 pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah 10 ya. FPB-nya adalah 10. Maka tadi apa yang 20 itu kue apa? Kue apa yang 20 tadi ya? Kue brownies. Kue browniesnya 20 dibagi 10. Dalam masing-masing piring ada 2. Kue apa tadi? Risolesnya 30 bagi 10, 3 dalam masing-masing piring. Kemudian susnya 50 dibagi 10. Dalam masing-masing piring ada 5 ya.
Berarti dalam masing-masing piring ada 10 kue, 2 brownies, 3 risoles, 5